Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya akan mengomentari video dari Syafiq Hasyim yang berjudul Jangan Sembarangan Haramkan Vaksin. Kita langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Setelah ada kabar kemungkinan vaksin COVID-19 ditemukan, maka kabar penolakan vaksin itu juga mulai terdengar. Tanda-tanda itu sudah mulai ada di kalangan masyarakat kita, dan permasalahan utamanya berada di sekitar apakah umat Islam dibolehkan menggunakan produk vaksin tersebut. Pertanyaan ini muncul terutama karena mereka menduga bahwa vaksin COVID-19 disangkakan menggunakan bahan pembantu yang berasal dari barang non-halal. Bahan pembantu ini biasanya dibuat atau diambil dari gelatin, dan gelatin ini dikembangkan dari enzim non-halal. Beberapa waktu lalu ketika virus rubella mengancam kita, banyak dari kalangan kita yang menolak karena alasan ini. Demikian juga dengan vaksin meningitis, mereka juga menolak dengan alasan yang sama. Jika masyarakat kita dijejali informasi yang kurang dalam tentang halal haram, maka mereka dengan mudah memakannya. Bukan hanya persoalan asal-usul barang vaksin, para penolak vaksin juga memiliki pemikiran yang konspiratif bahwa vaksin itu dianggap sebagai jalan dan strategi lawan untuk melumpuhkan umat Islam. China, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya memproduksi vaksin itu untuk menguasai umat Islam, bukan untuk menyelamatkan manusia. Dengan vaksin itu tubuh orang Islam dimasuki bahan agar mereka lemah dan tunduk pada. Gini guys, semua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Apalagi sekarang ini kan di tengah politik global sekarang ini ya, itu memang apalagi sekarang akhir zaman gitu. Jadi memang sekarang ini memang musuh-musuh Islam itu memang berbuat hal yang ya mereka memalahkan segala cara gitu. Bahkan kemarin itu bukan cuma terhadap Islam ya, jadi memang semua hal ini menjadi suatu hal yang menjadi mungkin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia sekarang ini. Itu anda lihat mana konspirasi gedung WTC itu kan konspirasi, fitnah ISIS lagi, lalu apa lagi nuklir yang terjadi di Hiroshima Nagasaki itu kan dan pemberontakan PKI, banyak hal-hal yang sadis, yang keji, yang tega dilakukan manusia demi menguasai manusia lainnya gitu. Bagaimana kejamnya PKI, mereka bukan rela ya, mereka bisa dengan keji membunuh para jenderal dengan cara yang sadis gitu ya kan, di depan anak-anak dan keluarga ditembak mati dan segala macamnya. Bahkan dengan kalau melihat sejarah ya, banyak sekali kebrutalan, kekejaman yang tidak bisa dipakai logika. Kenapa bisa manusia melakukan itu gitu kan? Bahkan bom nuklir di Hiroshima Nagasaki, kemudian juga kejadian yang di Lebanon itu kan, itu sampai sekarang nggak jelas rimbanya, apakah itu karena kelalaian, apakah itu serangan gitu kan, dan tuduhan senjata pemusnah massal ke Irak gitu, padahal terbukti tidak ada, sebentar Saddam Hussein sudah terburu tewas gitu kan. Jadi banyak sekali. Lalu pemakaian cairan kimia oleh Bashar al-Assad, presiden Suriah, untuk yang merupakan minoritas sekte Syiah yang sesat, sekte Syiah Alawiyah, pembantaian rakyatnya dengan cairan zat kimia gitu, dan banyak hal lainnya guys ya. Penjajahan bisa Palestina gitu kan, sekarang aja masih ada penjajahan gitu di dunia sekarang ini, masih ada penjajahan kezaliman terhadap Rohingya, Muslim India gitu kan, Muslim Uighur gitu, banyak sekali. Jadi semua itu mungkin, apapun akan dibuat oleh musuh-musuh Islam, apapun caranya gitu. Bukan cuma musuh-musuh Islam, juga orang-orang yang memang punya yang sudah dibutakan akal sehat dan masa manusiawinya guys, rasa kemanusiaannya sudah dibutakan itu. Jadi apapun mungkin yang sekarang ini itu terjadi, karena kita belajar dari sejarah tentunya. Mereka Cina dengan bakal vaksin COVID-19 yang diujikan di Indonesia banyak diserang dengan alasan ini. Salah satu alasan yang saya kemukakan di atas.
Gabungan antara pikiran menolak vaksin atas nama agama dan pemikiran konspiratif adalah hal yang selalu muncul di tengah-tengah kita. Gini, kenapa kita berpikir seperti itu ya mengenai vaksin dari China? Karena gini, China kita bukan ngomong rakyat ya, kita ngomong mengenai pemerintahan. Pemerintahan China adalah komunis ya. Mereka dikuasai oleh Partai Komunis Cina. Nah, kita tahu komunis adalah musuh Islam. Komunis bukan cuma musuh Islam tapi juga musuh NKRI ya. Kita pernah berkali-kali bergerak dengan komunis ya, betapa kejinya mereka, betapa pengkhianat mereka dalam memberontak gitu kan, dan tidak mengganti Pancasila. Jadi makanya aneh bagi saya bukan hanya masalah vaksinnya, tapi juga kenapa pemerintah kita kok kerjasama dengan pemerintahan komunis Tiongkok gitu. Nah, itu jadi masalah guys, karena kita jelas komunis adalah musuh bersama gitu. Kok bisa-bisa kita kerjasama dengan musuh bersama kita itu yang perlu digarisbawahi. Apalagi menerima vaksinnya gitu. Nah, ini harus kita waspadai gitu. Jadi jelas ya, pemerintah komunis China itulah musuh kita bersama gitu, ideologinya gitu, karena mereka memakai ideologi itu. Kalau mereka berganti jadi kayak Amerika, penguasa demokratis, itu jadi masalah gitu. Tapi mereka kan komunis gitu, mereka pemerintah komunis Tiongkok, itu yang harus kita hindari. Jangan kan menerima vaksinnya, kerjasama pun soalnya kita haramkan karena berbahaya kerjasama dengan pemerintahan komunis guys. Pemerintah komunis adalah musuh bersama kita, musuh bersama NKRI dan bangsa guys. Kalangan yang memiliki pandangan keagamaan tertutup dan taklid kepada murabi-murabi mereka biasanya sensitif menolak vaksin karena alasan yang demikian di Dan ingat, atas. vaksin ini berbahaya kenapa? Karena vaksin ini disuntikan ke tubuh gitu, ya, mempengaruhi molekul-molekul dan apa yang ada di tubuh kita. Ini berbahaya. Sesuatu yang disuntikan tubuh itu harus kita hati-hati dengannya gitu. Memasukkan sesuatu ke tubuh itu kan harus kita hati-hati gitu. Karena jangan melalui suntikan, kita makannya harus kita hati-hati. Karena tahu kita harus cek betul nih, misalnya ada ke luar negeri. Ya kita harus cek betul nih makanan ini halal apa haram gitu, dicek labelnya, ada nggak mengandung unsur yang diharamkan gitu. Jadi ini bukan cuma masalah suntikan atau vaksin, tapi juga masalah makanan. Kita harus selektif akan hal ini gitu. Makanya ya, ketika Anda berada di negara Indonesia saja yang itu ada MUI, yang ada hal haram, kita harus selektif juga. Apalagi kita berada di negeri-negeri yang hal haramnya diragukan seperti China makanannya gitu kan, atau apalagi negara lain kayak ya negara-negara Jepang atau negara-negara yang yang makanan itu banyak mengandung rentan mengandung makanan haram, itu harus kita selektif. Itu makanan, apalagi virus tentunya. Mereka tidak berusaha untuk memikirkan masalah pentingnya penemuan vaksin untuk menyelamatkan kehidupan manusia atau hifdzul hayat yang menjadi salah satu tujuan utama Syariah, tapi mereka sibuk dengan pemikiran yang konspiratif tadi. Untuk para penolak vaksin, ini bukan masalah bukan juga gini, masalah gini kan harus diuji cobakan dulu, harus dibuktikan dulu. Karena gini, kita nggak mungkin menerima begitu saja gitu kan. Kecuali kalau kondisi memang sudah gawat, darurat gitu. Kondisi sudah ibaratnya kalau gini ibaratnya, kalau ada orang yang misalnya tingkat tingkat kesehatannya akibat ini COVID ini sudah sangat tinggi, pada orang-orang yang sudah kritis itu baru gunakan vaksin gitu. Jadi itu adalah kalau belum mendesak, belum parah ya kan sama kayak makan babi guys ya. Kalau sesuatu itu sudah jelas udah menimbulkan, kan ayatnya hadisnya berbunyi kalau boleh makan babi kalau Anda tidak menemukan makanan lain di hutan, tapi Anda ada memati karenanya. Kalau makan babi itu Anda mati, Anda boleh makan. Nah itu pun tidak sampai kenyang. Jadi ini adalah perlu ada kondisi krisis dulu terhadap seseorang baru diberikan vaksin tersebut gitu. Jadi kalau dalam kondisi yang yang belum yang ibaratnya yang boleh dipastikan harus dipaksakan itu adalah kayak obat, bukan vaksin ya, karena vaksin pencegahan. Jadi kalau ada obat misalnya meskipun yang mengandung babi, tapi orang ini kalau nggak minum itu mati, ya itu harus segera disuntikan gitu. Tapi vaksin kan tidak gitu. Nah makanya perlu pengujian, perlu pembuktian dulu. Jadi nggak gampang-gampangan, sembarangan itu guys. Beda dengan obat ya, yang memang harus disuntikan ketika orang ini kalau nggak pakai itu mati gitu guys, meninggal itu. Jadi beda konteksnya ya. Karena
diduga ada unsur non halal di dalamnya, maka saya katakan bahwa persoalan halal dan haram itu tidak persoalan hitam putih dalam teori dan praktiknya. Ada dua mazhab penting dalam penentuan penggunaan barang yang tadinya haram untuk menjadi bahan bantu pembuat vaksin. Pertama adalah mazhab Imam Syafi'i yang dikenal sangat ketat dengan masalah halal dan haram. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, apapun produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain sebagainya yang memanfaatkan barang haram, maka hukumnya tidak diperbolehkan dikonsumsi. Umat Islam Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i, namun untuk masalah yang jika itu penting dan darurat, menyangkut penyelamatan nyawa manusia, maka mazhab Syafi'i pun memiliki jalan keluarnya. Untuk kepentingan darurat, vaksin yang kemungkinan ada unsur non-halal di dalamnya tetap dibolehkan untuk digunakan. Syaratnya adalah memang belum ada vaksin halal dan juga ada upaya untuk membuat vaksin halal di atas. Majelis Ulama Indonesia menganut paham ini, dan untuk beberapa kasus yang genting seperti soal vaksin rubella itu jelas terlihat. Meskipun demikian, masih ada sebagian kelompok yang tetap tidak mau memakai vaksin di atas. Apapun penjelasan yang sudah diberikan, mereka tetap memakai logika pokoknya. Mengenai krisis itu kan tergantung pendapat orang gitu guys ya. Gini, saya katakan ya, kita sebenarnya kan ada cara lain ya, dengan pencegahan, dengan dengan jaga jarak dan segala macamnya gitu. Jadi kalau rubella kan memang tidak ada cara lain itu, ya kan, memang harus diberikan. Jadi beda kasus rubella dengan COVID-19, beda guys ya. Jadi kita ada cara lain gitu, dan kita masih ada kesempatan untuk menunggu. Nah, kecuali krisis ini kan kalau menurut saya pribadi itu tentang obat seharusnya. Kalau vaksin itu tentu harus tengok kasusnya juga gitu. Jadi kasus rubella beda dengan COVID-19, jelas beda sekali ya. Rubella itu ya Anda paham lah seharusnya. COVID ini kan hanya banyak cara untuk mencegahnya ya. Kalau rubella kan tidak ada gitu. Jadi dan rubella ini pokoknya inilah kasus yang berbeda dengan COVID ya, mengenai virusnya, apa efeknya segala macamnya itu beda gitu. Jadi menyamakan rubella dengan ini beda, suatu hal yang jelas keliru. Pokoknya kalau vaksin itu tidak diproduksi oleh ahli Islam, mereka tetap akan menolaknya. Kedua, mazhab Imam Hanafi, di mana yang bukan masalah dibuat oleh ahli Islam atau tidak, dibuktikan dahulu itu vaksin memang tidak terbukti menggunakan barang haram gitu kan. Lalu kedua, dan itu memang harus, dan memang sebenarnya memang zaman fitnah, jadi orang tuh tidak akan percaya karena fitnah zaman tuh sangat luar biasa guys. Suatu yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Makanya orang harus hati-hati dan waspada. Itu adalah sikap yang benar gitu. Jadi kita harus paham ini bukan kondisi yang normal ini kondisi yang zaman gitu. Bukan seperti semua itu hitam dan putih, tapi memang kita harus waspada betul dengan apa yang kita terima, apa yang kita akan lakukan. Lihat lebih utama adalah bukan pada asal-usul barang yang diambil manfaatnya untuk mengembangkan sebuah vaksin, namun dilihat hasil akhirnya. Apakah pada hasil akhirnya suatu barang itu masih dideteksi unsur non-halalnya atau sudah hilang sama sekali? Jika di awal proses katakanlah menggunakan unsur non-halal untuk membuat obat, vaksin, atau barang konsumsi yang lainnya, namun jika di ujung hasilnya tidak lagi ada indikasi haramnya ainiyah melalui proses laboratorium atau proses yang lainnya diinvestigasi, maka hasil akhirlah yang dihukumi tersebut. Kalau hasil akhir halal, yang menjadi halal. Kalau hasil akhir haram, ya menjadi haram. Sebagaimana yang saya katakan di atas, bahwa para penolak vaksin menolak seluruh jenis vaksin karena masih dominannya di dalam vaksin yang diproduksi di dunia ini yang menggunakan gelatin. Namun banyak dari kita yang tidak tahu bahwa hasil akhir dari produk yang memakai gelatin ini sudah tidak terdeteksi adanya
unsur non halal di dalamnya. Kita masih ingat kan perdebatan antara Gus Dur dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000-an tentang Ajinomoto. Gus Dur melihat Ajinomoto sebagai produk yang halal adanya, sementara MUI melihat bahwa Ajinomoto tetap barang yang haram. Perdebatan Gus Dur dan MUI adalah mewakili perdebatan antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Bagi awam yang tidak suka berpikir dalam dan detail, maka mereka senangnya langsung jatuh pada klaim ini dan itu, terutama pada posisi Gus Dur, tanpa mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di dalam perspektif hukum Islam. Perdebatan halal haram akan datang lagi pada saat vaksin COVID-19 sudah resmi ditemukan. Ini ya, mengenai perdebatan MUI dan Gus Dur, kita ambil hukum itu guys, yang hukum yang hati-hati sekali. Gini, pakai logika saja ya. Kalau misalnya di awal itu ada mazhab satu mengatakan kalau di awal itu barang haram hasilnya tetap jadi halal, itu tetap diharamkan, itu lebih baik dibandingkan dengan mazhab yang dalam artian lebih baik, dalam artian lebih waspada guys, daripada di mazhab yang mengatakan barang yang halal haram ketika diproses jadi halal itu halal dipakai. Nah, ini kan kurang hati-hati. Maka kalau menurut saya kita pakai mazhab yang lebih hati-hati awal ini. Maka bahwa saya tertolak sama sekali. Itu lebih aman. Kita main aman itu. Karena ini kan tentu istihad yang paling bagus, mencari suatu yang betul-betul aman dan tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Karena itu jelas ketika walaupun itu dari awalnya haram dari halal, maupun awal dari haram, kita jelas kita menghindari itu. Itu cari aman yang paling bagus, istihad yang paling bagus gitu kan. Mengambil mazhab yang mengharamkan baik dari awal itu hal haram maupun nanti hasilnya tetap jadi haram juga guys. Jadi kita ambil yang paling istihad paling bagus, yang paling aman gitu. Nah, kecuali kalau kondisi memang betul-betul mendesak, maka menurut saya lebih tepat kalau digunakan pada kalau nggak ada solusinya memang vaksin itu ya udah. Tapi kalau masih ada solusinya seperti jaga jarak, physical distancing, segala macamnya, pakai masker, ya kita lakukan itu dulu gitu. Nah, makanya jangan dulukan sebenarnya bukan vaksin juga, tapi obat sebenarnya. Ya, obat lah baru bisa terima kalau misalnya ada orang yang mau meninggal nih. Kalau dia nggak minum obat itu, dia akan meninggal baru dipakai itu baru. Itulah baru itu namanya istihad yang paling bagus dan artian memang ada yang lain selain minum obat itu gitu. Itu baru yang paling logis dilakukan. Sikap kita terhadap perdebatan ini sebaiknya adalah mengutamakan kepentingan nyawa manusia, karena hal inilah yang dianjurkan oleh syariah dan agama kita. Mempertahankan kehidupan adalah hal yang sangat urgent dan paling penting dalam kehidupan kita. Karenanya, jika masalah gini, kan ada posisi lain. Kalau kita tidak hati-hati, waspada, bukannya nanti kehidupan yang diselamatkan, tapi Islam dilemahkan, umat Islam yang menjadi korban gitu guys. Jadi gini, kecuali kalau peluang itu nggak ada. Jadi misalnya gini, kecuali kalau nggak ada indikasi, jadi kita kan menimbang antara manfaat dan mudarat gitu. Kecuali gini, kalau manfaatnya nanti orang itu bisa sembuh, lalu mudaratnya nggak ada, is oke gitu. Misalnya contoh kayak sakit misalnya, kata orang nih misalnya makan tomat nih nanti sembuh gitu kan, coba, nah, ini nggak apa-apa. Kalau Anda makan tomat, tapi efek samping nggak ada gitu. Kalau ternyata bisa makan tomat nggak sembuh ya nggak masalah kan, berarti ngomong pada itu obatnya. Tapi kan ada efek sampingnya. Tapi ini kan efek samping luar biasa. Kalau tidak salah bisa-bisa umat Islam dilemahkan, umat Islam jadi sasaran korban dari konspirasi dan segala macamnya. Jadi guys, ini menimbang tuh bukan hanya manfaatnya saja, tapi juga mudaratnya gitu kan. Bukan hanya keamanan manusia, tapi berpotensi untuk merusak Islam dan umat Islam itu sendiri guys. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kita menimbang antara itu gitu. Ini bukan sesimpel seperti yang disampaikan oleh Habib Qasim. Ada efeknya itu jauh lebih rusak karena berpotensi melemahkan umat Islam gitu guys. Umat Islam menjadi korban gitu. Sebagai efek negatifnya, sebagai sebuah konspirasi. Makanya kita harus waspada betul hal ini. Jadi nggak seperti yang sampai Qasim katakan guys. Vaksin COVID-19 ini ditemukan, maka sikap kita sebaiknya adalah menerima vaksin tersebut. Secara hukum agama ada dua jalan yang tersedia untuk tetap dibolehkannya menggunakan vaksin di atas. Pertama adalah jalan darurat, di mana menurut jalan ini siapa saja
yang dihadapkan pada keadaan darurat antara mati tidak menggunakan vaksin atau hidup karena menggunakan vaksin, maka pilihan mereka adalah menggunakan. Nah itu kan bagi korban yang sudah parah gitu. Bagi kita kan masih bisa. Saya daripada menggunakan vaksin, saya akan gunakan cara lain. Masih ada physical distancing, pakai masker, jaga jarak ya. Dari physical distancing itu jaga jarak juga artinya. Dan hal lain yang bisa menghindari saya dari corona COVID-19. Bisa juga usahakan hindari dulu sholat berjamaah di masjid gitu kan, sholat di rumah gitu, hindari kumpulan gitu guys. Jadi banyak cara lain gitu. Nah itulah lebih baik daripada menggunakan vaksin, karena ada vaksin itu ada potensi risiko juga gitu. Itu kita hindari. Bagus kita pakai cara aman saja gitu, yang tidak melanggar syariat agama dan juga mudaratnya yang pasti tidak akan ada. Kalau saya kan di rumahnya kan mudarat tidak ada gitu guys. Itu lebih aman, lebih baik daripada saya mencoba suatu vaksin itu guys. Vaksin di atas. Banyak dalil yang bisa dijadikan sebagai patokan di sini. Kedua, jalan Gus Dur, jalan yang pernah ditempuh oleh Gus Dur, bahwa jika vaksin COVID-19 masih memakai misalnya gelatin yang dikeluarkan dari unsur hewani non halal, maka lihatlah pada hasil akhirnya. Jika pada hasil akhirnya karena proses kimia. Iya, tapi juga ada mazhab yang mengatakan tidak seperti itu juga. Dari awal juga lihat. Nah, ini makanya menurut saya sih kita pakai istilah yang terbaik, itu cari aman, guys. Ya. Jadi kalau memang kondisi sudah darurat sekali. Yang terjadi misalnya memang bersih dari unsur non halal, maka memakai vaksin tersebut sangat dibolehkan. Perubahan dari non halal ke halal karena terjadinya proses tertentu disebut dengan istilah istikhalah dalam bidang ilmu fikih. Sebagai catatan, banyak orang dari kita yang bicara soal halal haram, namun bicara sesuai dengan pikiran mereka. Mereka tidak tahu jika penentuan halal dan haram itu bukan persoalan hitam putih, namun banyak hal yang harus kita ketahui. Kenapa akhirnya? Justru karena itu kita ambil istihad. Kayak saya menistihad nih, meskipun tadi dikatakan dari halal bisa jadi haram, bisa di halal gitu kan. Dari proses akhirnya dari proses awal itu haram, akhirnya bisa di halal, atau sebaliknya juga dari dari awalnya udah haram gitu. Nah kita ambil istihad terbaik. Maka kita tuh kalau ambil mazhab itu guys, ambil istihad terbaik kita gitu, jangan ikut-ikutan saja gitu. Oh ikut mazhab inilah, tanpa kita punya istihad sendiri. Kita tetap harus punya istihad sendiri gitu. Jadi kita memilih mazhab itu ya, kita pakai istihad lagi gitu. Jadi jangan jangan memakai satu mazhab tanpa Anda punya istihad lagi gitu. Kita ikuti empat imam kita, tapi Anda harus punya istihad sendiri akan hal itu gitu. Mana menurut Anda tuh paling aman gitu, paling safety gitu. Jangan hanya kita kayak dia nih kan, dia hanya memakai istihad itu, istihad yang dari haram jadi halal, tapi dia membuang istihad yang lain gitu. Nah, kalau istihad tidak, kita memakai istihad terbaik. Kita pilih antara dua mazhab, kita ambil yang terbaik ya, yang paling aman menurut kita gitu. Sesuatu itu disebut halal dan sesuatu itu disebut haram. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.